Mohon izin Pak Rozikin sama Bu Islamia, bisa keluar ke room utama nggih? Ya, roomnya beda soalnya. Nggih, monggo. Nggih. Masa bisa. Pak Gio, bisa ya? Bisa, Bunda. Bisa. Bisa. Laptopku error. Oh, oke. Saya kirim panjenengan di WhatsApp toh, gitu. Apa Nggih. namanya? Ini pakai HP saya. Oke, nggak apa-apa. Tak matikno. Siap-siap, Bunda. Oke, model. Percakapan model Tirta. Pak Gio sama siapa Pak Gio kita? Saya sama panjenengan saja, Bunda. Ya toh. Ibu anak, wis. Ibu anak, Bunda. Pesan apa ini Pak Gio? Ya, percakapan Tirta, Bu. Jadi kita ngobrol, tapi ya
tahu ngobrolnya mau ngobrol apa, misalnya panjenengan mau ada hal yang pengen dibahas atau saya dulu yang pengen dibahas gitu. Siapa yang mau jadi pendengar ibaratnya, terus siapa yang mau curhat duluan lah gitu. Seperti masalah apa Pak Tio? Pak Gio. Pak Tio. Kalau ini sih masalahnya sih pasti ya rata-rata cuma seputar pendidikan ya Bu. Kayak kalau benda masalah yang lain misalnya harga bawang kok malah larang, itu gak tanggap itu. Oh ya. Nah, akhirnya ya kayak percakapan. Pak Gio Ya, dulu. Pak Gio dulu. saya sebagai apa ini? Sebagai yang curhat dulu berarti. Ya, curhat saya yang mendengarkan. Oke, siap, Mas. Oke. Udah, tak lihat dulu alur Tirta itu yang gimana. Nah, ini saya membahas tentang ini berarti tentang apa namanya SMA ya, Bunda ya. Saya kan SMA Bunda, kalau panjenengan kan SMP. Jadi ya permasalahannya saya itu rata-rata permasalahan seputar SMA. Monggo. Nah, jadi gini Bunda, kalau saya kemarin ini kan apa ya, kebetulan kan ikut kejuaraan ya toh, tapi kan saya pelatih untuk sekolah yang lain gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang saya itu di sekolah saya yang di sekarang Pak Miria sebagai guru sama pelatih juga. Kadang-kadang itu saya merasa kayak dukungan antara sekolah itu berbeda sekali. Jadi kayak waktu saya ngelatih di sekolah A, memang sekolahnya itu mendukung secara penuh. Terus yang sekolah B itu tidak memberikan dukungan yang mirip dengan sekolah A. Nah itu kadang-kadang saya merasa kayak kok anak SMA ini untuk yang non akademiknya mungkin ya. Itu kok kadang-kadang mungkin sama sekolah itu agak dihambat ya Bunda ya. Terus Bunda biasanya kadang saya sering ini sih apa namanya ngobrol sama kepala sekolah yang sekarang ya memang kadang buntu juga. Jadi buntu maksudnya kalau beliaunya mungkin lebih ke arah ke akademiknya gitu ya. Kalau saya kan sementara saya kan ini orangnya kan ya bisa kanan bisa kiri ya. Gitu. Jadi maksudnya kan akademik boleh, non akademik juga boleh gitu. Tapi kadang-kadang saya itu berpikir kalau sekolah itu tidak cuma akademik saja, tapi juga non akademik. Nah itu saya harus gimana ya Bunda ya untuk mengembangkan sekolah saya yang saat ini fokusnya itu terlalu ke akademik. Sementara untuk yang non akademik, nah ini mau dikemanakan? Kadang-kadang saya itu merasa gelisah. Nah, ini menurut saya Pak Gio, ya, menurut saya Pak Gio apa namanya bicara kepada kepala sekolah apa yang Pak Gio rasakan, Pak Gio yang ingin capai. Kalau memang di sekolah Pak Gio itu yang akademiknya, nah, mungkin kepala sekolahnya perlu perlu omong-omong dengan Pak Gio, diberi pandangan. Karena apa? Karena prestasi itu bukan hanya akademik saja. Karena non akademik itu sangat perlu. Sedangkan ini ya, contohnya di SMP ya. Di SMP kalau masuk ke SMA itu ada kan jalur zonasi, ada jalur prestasi raport, itu kan akademik ya. Terusan ada non akademik. Nah, itu kan prestasi non akademik itu yang melalui ekstra gitu. Nah, sedangkan saya untuk memotivasi murid-murid saya, itu untuk jalur masuk ke SMA negeri yang karena kan
di sini tempat saya SMP itu ya Pak Gio ya, umpama ini contohnya aja ya. Ini contohnya di SMP saya kan jauh dari SMA. Karena Bulak Banteng itu jauh dari SMA manapun, SMA 19 jauh. Jadinya saya memberikan motivasi kepada anak-anak untuk berprestasi. Bukan hanya akademik saja pada nilainya itu, tapi untuk memunculkan keahliannya, kemampuannya. Umpama di bidang pencaksilat, dia mampu di pencaksilat, tunjukkan. Sedangkan pencaksilat aja kalau umpama kejuaraan, jangan menunggu dari sekolahan saja. Itu. Tapi memotivasi anak untuk menyalurkan bakatnya, prestasinya, itu di luar. Silakan kalian mencari prestasi di luar. Lah, untuk poin kejuaraan itu bisa untuk poin masuk ke SMA. Itu yang saya motivasikan. Umpama di sekolahan itu Pak Gio sampai memberikan pandangan kepada kepala sekolah bahwasanya sangat penting prestasi non akademik ini sangat penting karena anak-anak ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuan pengetahuan, ada non akademik, bisa seperti nyanyi, bisa seperti keahlian apapun itu bisa untuk non akademik. Itu perlu didukung untuk umpama diberikan pandangan. Umpama kepala sekolah itu masih belum belum terbuka ya, terbuka hatinya untuk menerima masukan dari Pak Gio. Nah, ini jalur yang kedua adalah kita memotivasi kepada anak saja. Nah, jadi anak-anak dimotivasi untuk berprestasi di luar itu. Jangan menunggu sekolah untuk berprestasi, tapi di luar sana banyak. Nah, umpama olimpiade, kalau umpama sekolahan itu tidak mengadakan olimpiade, banyak olimpiade yang online. Nah, untuk mencapai kan kalau universitas kan ada mengambil beasiswa itu ya untuk masuk kan ada berapa sertifikat kemenangan kejuaraan kan itu ada kan untuk masuk ke universitas itu. Medali berapa itu kan ada. Nah, itu juga sama. Jadi anak-anak dimotivasi umpama sekolah itu tidak mendukung, sudah dimasukin usulan kita, ide kita tidak diterima, pandangan kita tidak diterima, yaitu tadi kita kepada anak-anak, memotivasi kepada anak-anak. Jadi untuk ambil prestasi untuk di luar sana, ikut perlombaan-perlombaan di luar sana gitu, Pak Gio. Tuh. Gimana Pak Gio? Itu menurut saya, usul saya. Pertama ke kepala sekolah dulu, terusan kalau umpama beliau tidak mau menerima pendapat Pak Gio, yaitu tadi Pak Gio jalan satu-satunya memotivasi kepada anak-anak saja. Itu tanggung jawab kita. Terima kasih Pak Gio. Iya sih Bunda. Ya kadang-kadang saya juga pernah gitu kan ngobrol sama kepala sekolah gitu kan kayak kalau misalnya saya memberikan contoh gitu tahu kalau kebetulan karena bidang saya basket, saya memberikan contoh beberapa sekolah ya kan kayak Pak kita nggak ada kayak program sedikit bantuan beasiswa untuk mungkin anak-anak yang berprestasi di SMP kayak gitu kan. Ibaratnya saya pengen memajukan dari sisi yang lain ya Bunda ya, bukan dari akademik ya. Kalau akademik menurut saya itu semua sekolah pasti larinya ke akademik lah, rata-rata kan seperti itu yang kita ketahui. Kalau non akademik kan sekolah kadang-kadang ada, kadang enggak kan biasanya. Itu saya pernah ngobrol sih ke kepala sekolah, tapi ya gitu lagi kayak apa ya? Kayak buntu kayak ya beliaunya skeptis gitu. Misalnya saya ngobrol, Pak kalau misalnya saya sih nggak butuh banyak orang Pak, misalnya kita siswa aja yang memang dari SMP basketnya bagus, atau kita terima, kita beasiswai penuh ya kan, atau mungkin berapa persen potongan gitu kan, kita ngobrol dengan orang tuanya, itu nanti untuk ini untuk sekolah kan gitu kan. Kalau misalnya kita menang kan pasti sekolah minta nama baik ya Bunda ya,
kayak Mm-mm. yang maju duluan gitu kan, ini loh murid kami ya kan kayak gitu. Nah ketika saya ngobrol kayak gitu malah gimana ya, bener kayak eh, ya itu tadi ya kayak dimentai gitu loh ibaratnya kayak ini kan gini 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 ini kan, tapi kalau misalnya lomba kayak olimpiade bahasa Inggris, olimpiade matematika, olimpiade pokoknya olimpiade akademik itu kepala sekolah pasti kayak kalau ini setiap bulan bapak mau ikut 10 kali juga nggak apa. Sementara saya yang basket aja untuk mengembangkan aja yang ingin memfasilitasi mewadahi hobinya anak-anak ya toh. Apalagi anak zaman sekarang ini kan full day school ya bunda ya. Sampai sore, belum lagi mereka les ya kan. Kayak mereka tuh ngerasa saya itu sekolah kok mirip kerja ya. Gitu. Jadi kayak sekolah itu benar-benar lebih dari 8 jam gitu. Mirip-mirip orang yang bekerja bahkan. Karena mereka kayak saya tiap hari ini belajarnya itu belajar pelajaran terus kok nggak ada wadah yang lain gitu toh. Nah, itu saya itu pengennya itu eh, sekolah itu ayolah ibaratnya menyeimbangkan gitu kan, membantu ya namanya anak-anak kan kalau disuruh belajar pelajaran ya tiap di sekolah dia juga sudah belajar. Terus ditambahin les-les lagi dan sebagainya macamnya ya. Malah apa namanya kayak hari-hari cuman belajar doang. Itu sih kadang saya ya sedih kan jadi mengembangkannya susah banget sih. Tapi yang tadi saran Bunda yang ngasih motivasi ke anak-anak, insya Allah akan saya teruskan lagi sih. Gitu. Memang beberapa saya juga sudah berbicara pada murid langsung kan kayak kalau misalnya sekolah nggak dukung ya kita cari di luar. Soalnya repot juga sekolah itu kadang-kadang mintanya itu kalau basket tandingnya itu 1 semester 1 kali gitu. 1 semester 1 kali ya kan anak kan merasa kok kita dianak dirikan ya tapi kalau olimpiade kok gak apa-apa ya itu sih yang jadi kegelisahan saya gitu. Apalagi yang sekolah yang kemarin saya juara peringkat 2 gitu kan ya ya kan anak-anak yang ditakmir kan kayak tuh Pak Gio yang di sekolah lain kok bisa prestasi sementara kami kok nggak bisa itu kadang-kadang anak-anak berpikiran kayak gitu ya saya aduh lihat sekolahnya gitu ya gimana gitu. Eh, ini gini Pak Gio, Ya. ini pengalaman saya ya. Pada waktu saya masih ngajar di swasta ya, di Tarunajaya. Itu saya namanya megang hadrah. Megang hadrah itu sepertinya nggak dianukan sebelah mata gitu loh ya. Kesan akhirnya saya mengikuti karena mengikuti apa kejuaraan mengikut lomba hadrah di luar sekolah. Nah, saya nganu sendiri. Setelah saya juara, saya tunjukkan kepada yayasan, kepada kepala sekolah, ini loh menang gitu. Pesan akhirnya saya juga meminta kepada yayasan atau sekolahan kepala sekolah bahwasanya di situ kan ada kalau umpama juara memberikan hadiah sama siswa pesan pelatih. Jadi saya minta, pertamanya saya nggak minta sama sekali dukungan mereka nggak minta, biaya-biaya nggak minta. Pokoknya saya ikut dulu, baru saya menang, saya tunjukkan. Itu karena dipandang sebelah mata. Oh, pose Hadra itu Kak Kiro menang gitu. Kan dulu kan juga di THR juga kan ada lomba-lomba itu kan. Nah, itu juga juara 1 itu dibilang gak ono lawan nih. Tadi gitu kan padahal itu ada. Lawan ada. Eh, karena mereka itu sudah memandang remeh. Nah, itu. Nah, jadi saya nggak ambil yang itu tapi yang lain. Oh, ini loh juara beneran iki loh. Lawannya akeh tapi iki. Saya gitu langsung tunjukkan itu yang di mana di swasta dulu. Kalau yang di sini yang di SMP 31 itu PKN.
PKN LCC profil Pancasila, Pancasila ya, profil pelajar Pancasila itu seluruh Indonesia. Isok tak digitukan PKN gitu Mas Huda gitu ya, dilemehkan. Akhirnya alhamdulillah saya bisa nganukan anak satu anak itu saya motivasi semua yang ikut itu semua. Anak kelas 8, anak kelas 9 yang ikut ya. Anak kelas 8 kelas 9. Semua berapa jumlah anak. Tapi ternyata yang sampai pada semifinal seprovinsi itu satu anak yang dapat. Saya bimbing sama saya sampai juara 3 seprovinsi. Itu baru dibuat poin untuk masuk ke negeri sampai SMK itu masuk SMK 10 dia dengan medali itu poin juara 3 seprovinsi. Meskipun enggak se-Indonesia tapi seprovinsi itu lumayan sudah itu. Itu yang pengalaman saya Pak Gio itu. Jadi kita itu saya kepada anak-anak lo contoh nih anak kakak kelasmu gini. Terusan kamu tapi jangan patokan untuk didaftarkan sekolahan. Tapi kamu punya meskipun kamu mau suaranya bagus, ada lomba di Giant, ikut aja. Kamu ada kemampuan masakmu, kemampuan yang tampil ke masak, ya ikut lomba masak, lomba apa yang karena orang itu mempunyai kemampuan masing-masing saya gitu kepada anak-anak. Jadi raihlah prestasi, jangan mengharapkan hanya di sekolahan saja. Itu untuk memotivasi anak-anak, Pak. Saya. Itu Pak Gio. Dan untuk membesarkan diri kita gitu loh. Jadi Pak Gio nggak usah susah-susah. Kok ngene yo gak direken wis jalan aja gitu. Iya, makasih Bunda. Ya. Terus apa lagi ya Bunda ya? Pak biasanya di sekolah itu. Hah? Curhat. Oh panjenengan, nggih monggo Bunda. Boleh Siap. curhat Ya. Ya. Ini Pak Gio ya. Di daerah saya ya, di daerah wilayah utara ini ya. Di wilayah utara ini memang ya tentang kita itu menerapkan suatu perilaku. Ini susahnya karena orang tuanya ini sama gitu loh, sama nggak mendukung anak-anak itu, membiarin anak-anak gitu ya. Membiarin maksudnya gini, kita inginnya anak-anak ini baik ya, tapi orang tua ini nggak mendukung karena yaitu tadi beda dengan murid SMP yang di tengah ya. Lingkungannya orang tuanya itu kan beda sekali ya pendidikannya. Kalau di pendidikan di wilayah utara kebanyakan orang tua itu banyak yang enggak berpendidikan. Dia pandangannya kalau yang perempuan itu alah Kak burung maring ini cuma kawin. Nah, itu yang ada di wilayah utara. Dan si laki-lakinya itu umpama merokok ya, minum, itu orang tua tahu. Saya pernah ini ya, saya pernah murid saya ini saya enggak tahu kan. Kalau saya mengajar silakan untuk boleh minum, minum air putih boleh, tapi makan nggak boleh karena otak kita itu perlu air untuk berpikir. Itu gitu. Jadi anak-anak kalau umpama saya bolehkan untuk minum lah. Secara tidak langsung anak itu membawa minuman itu warnanya, kalau umpama minuman biasanya kan ada seperti teh ya. Tapi ini putih seperti ditempatkan di botol aqua. Saya juga lupa kalau Adiwiyata itu nggak boleh bawa aqua, saya lupa.
Pada waktu itu saya lupa, oh arek iki kok nggo aqua, saya nggak berpikiran. Bu, minum Bu, silakan saya gitu. Nggak taunya yang diminum minuman keras. Terus saya bilang gini, kok guyang-guyu sih? Saya gitu. Iya Bu, kesurupan Bu. Kesurupan apa cinta? Tak gitu kan. Ya Bu, ayo yang fokus, saya gitu ya. Nggak taunya kelompok itu di belakang itu minuman itu memang nggak fokus, minuman air putih yang tahunya itu apa namanya, makanya kok tidur anak ini gitu loh. Matanya itu kan kelihatan. Ya udah, akhirnya ketahuan sama wali kelasnya. Wali kelasnya, Bu Mas, waktunya Bu Mas minum. Saya enggak tahu itu air putih. Bukan Bu Mas ini minum. Saya enggak tahu. Warnanya putih ya, kalau ada kuning-kuningnya seperti biasanya itu kuning. Seperti teh itu tahu saya. Itu kalau itu enggak tahu sepertinya air minum. Tadi gitu. Ketahuan itu Pak. Akhirnya gini saya sama apa teman saya, sama teman ngomong ke teman saya, iki ya opo iki, arek iki kok modele apa, kok koyoke ngombean arek iki, saya gitu. Apa Bu Mas? Yo anak sampean, wali kelasnya saya bilang gitu. Iya tak Bu Mas? Iya, saya gitu. Aku tak nganu yo, apa namanya, mendekati anak ini boleh ya? Gue sama nojo itu namanya apa, tersinggung gitu loh, kalau mama jangan dekati kok ditangani gitu loh. Kan saya kan di sini kan guru PKN tuh Pak Gio. Nah, guru PKN itu kan bukan hanya pengetahuan saja, tapi di dalamnya kan penilaian perilaku. Itu kewajiban saya kalau menurut saya itu. Nah, akhirnya saya mendekati anak itu, mendekati, "Ngantuk ya Nak yo," saya gitu. "Sampean ngantuk, tidur jam berapa?" Saya gitu, saya tanya. Saya korek, habis gitu, "Jam sekian Bu." "Oh iya." "Sampean masih minum ya?" Yo jawab Pak Gio, "Iya." Ngakoni, "Iya." "Orang tuamu tahu kalau kamu minum?" "Iya." Loh iku lho Pak Gio, sing aku bingung. Wong tuane eruh, tapi kok dibiarkan gitu loh. "Jadi kamu, orang tuamu tahu kalau kamu minum?" "Iya Bu." "Wis gini yo, tak takoki, kon pengen dadi arek apik enggak?" Tak ngono, "Pengen berhasil enggak?" Saya gitu. "Cita-citamu opo?" Dene tak gitu kan. Anu, "Cita-cita saya Bu, arsitek Bu." "Oh arsitek, bagus itu." Saya gitu kan. "Pengen enggak?" "Ya pengen." "Mek wong arsitek iku Nak, mek kepengin Nak, mandek kok ngombemu. Engko mek awakmu ngombe, gambare engko mlet-mleot." Saya gitu. "Mlet-mleot gak dadi gambaran engko, gak dadi arsitek awakmu Nak. Mau ndak?" "Iya." "Janji karo Bu Mas sampai sampai tangan kelingking iki sampai gini sama koyo arek-arek lah, koyo konco. Ayo janji karo Bu Mas ayo, tak gitu kan. Janji yo gak ngombe yo. Saya besok tak pantau besok, masih nganu enggak?" Kan kelihatan dari matanya kan ngantukan itu. Tiap kali saya apa pantau, anak itu pantau. Nah, akhirnya sudah itu saya setelah ngomong ngomong lagi ke wali kelasnya, teman saya. "Pak, wis tak omong-omongan karo areke, Pak. Ternyata arek iki ngombe, Pak. Wong tuane ero, Pak. Sampeyan tolong, Pak. Ayo dianui arek iki." Gitu kan. Malah saya gini rencana eh, ke kepala sekolah ini, omong-omong sama kepala sekolah juga. Ke kepala sekolah, "Bu, bagaimana kalau berapa anak yang kita anui untuk soft terapi kepada anak-anak, soft terapi bagaimana mendatangkan petugas puskesmas untuk cek kencing." Nah, pasti anak-anak itu, "Duh, dicek." Jadi nggak berani soft terapi sebelum kejadian gitu. Soft terapinya anak-anak yang indikasi yang umpama seperti ini, matanya ngantuan atau apa yang perilakunya kurang anu,
itu kan tahu biasanya kalau anak-anak yang terkena gitu itu sarafnya terkena saat gitu. Bagaimana itu diadakan Bu? Oh iya Bu Mas ya, iya. Itu kan di puskesmas kan ada namanya psikologi, anti narkoba itu soft terapi anak-anak itu. Nanti kalau mama di di soft terapi pemeriksaan kencing, anak-anak pasti akan takut Bu. Kalau dibiarkan cuma hanya ditanya sama BK, nggak ada jeranya terus karena kita nggak ada bukti gitu. Itu Pak Agio, menurut saya itu curhatan saya. Ya, Permasalahannya gini Pak Agio, saya tak maksudkan ini ya opo sama orang tua semacam gitu itu loh. Itu. Dan maksud saya itu perlakuan anak itu. gitu. Ya Bu, saya ini sih merasakan juga Bunda apa yang panjenengan rasakan. Kayak ya bener sih, kayak anak ini kok kayak gini nih, maksudnya ada anak yang bermasalah gitu nggih. Ini Iya. bermasalahnya itu karena memang anaknya seperti ini, orang tuanya tahu atau enggak, kadang-kadang kan begitu. Terus kadang-kadang karena saya pembina OSIS juga, kadang-kadang saya juga tanya ke anak-anak OSIS saja deh. Tapi ya alhamdulillah ya Bunda, kalau yang anak-anak OSIS yang mungkin yang sedikit bermasalah atau sedikit bermasalah dengan orang tuanya sih, biasanya ya kayak panjangan gitu saya rangkul gitu. Yang repot yang bukan OSIS. Jadi saya pernah ya memang kayak panjenengan gitu kan, kok anak ini kok kayak sekolah iki yo teko yo sakarepe dhewe, atau kalau telat ini kok orang tuanya juga kayak biasa aja gitu. Terus anaknya ini nggak pulang gitu, orangnya juga biasa aja. Ternyata waktu saya tanya-tanya juga kadang-kadang memang orang tuanya kayak membiarkan. Mungkin lebih ke arah ini sih Bunda. Kalau di tempat saya itu orang tuanya sibuk dengan kesibukannya sendiri. Kalau di tempat saya, kadang ada beberapa yang karena ini ya apa namanya, ternyata dia kok bermasalah, ternyata dia memang tinggalnya di rumah sendiri. Kadang-kadang gitu. Jadi gitu ditanyain loh, orang tuamu kemana? Orang tua saya kerja, Pak. Kerja kemana? Keluar kota. Bapak ibu atau cuman bapak saja gitu kan? Saya tanya kan biasanya bapak ibu gitu kan. Ya papa mama Pak. Dua-duanya keluar kota. Jadi anak ini tuh sering ditinggal. Bahkan ada yang anak saya itu Bu, dia memang ditinggal ya di rumah sendiri. Jadi orang tuanya itu memang di luar kota gitu sih. Hanya untuk mengurusi pekerjaan mereka. Jadi nggak ada waktu untuk anak gitu. Rata-rata sih yang tak rasa gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ya karena nggak ada perhatian dari orang tua, terus dia kan bergaulnya dengan temannya sendiri. Nah, temannya sendiri kebetulan teman-teman yang mungkin bermasalah tetapi tidak di sekolah situ gitu kan. Hari katut gitu. Memang pendekatannya panjenengan itu pendekatan yang sangat ini, menurut saya itu yang dibutuhkan oleh banyak guru. Saya ngerasa di sekolah saya pun juga guru-guru yang non sewu yang mungkin senior sosial panjenengan, mereka menghadapi dengan anak-anak yang seperti itu, mereka kayak terus arek iki wis angel, iki wis bendera merah arek iki ngene tanpa mendalami. Anak ini kenapa ya? Gitu. Jadi kayak bodo amat lah istilahnya gitu. Kayak saya tahunya itu kamu di kelas saya ya belajar gitu. Kalau kamu bermasalah di kelas saya berarti ya wis tak cap gitu. Justru yang kayak panjenengan ini yang harusnya itu banyak dilakukan oleh guru, oleh banyak guru. Kayak kok bermasalah ya, mungkin bisa ditanyakan toh ya kan, iseng-iseng kan, kita sebagai guru kan juga orang tua toh ya, kalau di kelas ya kan harusnya bertanya kenapa, kok ngantuk anon opo, apa saya yang membosankan kah, atau kamu yang ada bermasalah atau gimana, kalau ada masalah kenapa, kan mungkin ada sesi ala paling 10 sampai 15 menit lah Bunda, itu yang saya rasakan supaya anak itu mau membuka diri. Kadang-kadang guru itu langsung menghakimi ya, kayak iki mesti ini ya kayak gitu. Terus itu yang saya lihat. Tapi ya saya mengapresiasi banget yang dilakukan Bunda, itu memang yang harus diperlukan
oleh guru zaman sekarang. Karena kan kayak Bunda ini mungkin senior saya gitu kan. Tapi saya juga melakukan hal yang sama kayak Bunda. Oh, berarti saya mengapresiasi sekali. Sementara di tempat saya pun yang senior kayak panjenengan banyak, tetapi enggak mau mendalami. Nah, itu yang kurang di sekolah saya. Makanya menurut saya, panjenengan harus sering. Apalagi panjenengan kayak tadi ngomong ke kepala sekolah, ayo bikin shock terapi sedikit, kita datangkan puskesmas. Untuk hal tes kencing, kita kan tahu nanti anak ini mengkonsumsi miras atau narkoba ya kan. Sekarang kan narkoba kan yang itu saya mikir, oh ya ini bisa saya pakai juga di sekolah ya. Saya iseng-iseng aja ngobrol ke sekolah kan. Sesekali aja Pak, 1 bulan sekali gitu. Jadi kan ketahuan anak yang bermasalah itu apakah dia cuman kalau hanya nikotin kan berarti anak merokok. Kalau merokok sih mungkin SMA ya Bu ya, saya kalau SMA mungkin kayak sedikit apa ya, biasa gitu ya kalau SMA ya. Iya. Tetap lah dari kalangan bawah sampai atas pun itu kan sudah dilarang oleh pemerintah. Harusnya kita minimal bisa mencegah di narkoba. Yang saya benar-benar apresiasi banget apa yang panjenengan. Ini lagi Pak tadi itu. Aku ya kudu guyu yoan. Ini lagi tadi tuh ada permasalahan anak-anak itu. Wali kelas saya. Ada siswi itu uangnya diambil 20.000 sama temennya lagi. Ya. Terusan anak-anak itu siapa aja yang di belakang. Saya gitu kan di depan itu kan mengerjakan P5. P5 yang ya akan mengadakan demonstrasi tentang pemilihan ketua OSIS, membuat kotak-kotak itu ya. Kotak-kotak pemilihan di depan. Nah, yang di belakang siapa saja? Ini. Oke. Saya panggil satu-satu di ruang UKS tempat saya. Saya kan pembina UKS di ruangan sendiri kan. Nah, saya panggil satu-satu, bukan semua, satu-satu. Saya tanya, wis ya gak ngaku saya gitu ya. Saya tanya, itu uang punyanya orang, nanti kalau darah kita makan barang haram, jadi haram semua kayak gitu ya. Kesana akhirnya dia nggak ngaku juga. Anak 10, nggak ngaku. Terusan saya pura-pura itu Pak Gio, ada air putih, saya ada gelas air putih. Itu air putih sudah saya baca-bacain, sudah saya asmain ya. Ya, nanti kalau minum itu nggak tahu Allah yang akan entah kamu sakit perut, entah itu apa, itu Allah bukan Bumasuda ya. Ini sudah saya doain kayak gitu. Kayak gitu kan. Nah, amalan saya nanti itu penghujan. Saya gini kan, saya cuma saya tertawa sendiri, cuma situ toh. Tertawa sendiri saya. Umpama kebohongan demi kebaikan ya iki. Ya, betul. Hujan saja kalau saya berdoa berhenti saya gitu. Jadi takut semua. Ada yang ambil itu keringat dingin semua. Keringatnya itu keluar semua. Takut. Saya tunjukkan minuman itu dia takut. Terusan akhirnya kan nggak ada temannya. Nggak apa-apa. Kamu kalau nemu uang kasihkan ke Bumasuda. Nanti semua nggak akan tahu, hanya sampai dengan saya yang tahu. Saya gitu. Terusan nanti kalau uang itu yang satunya sudah dibuat jajan, nanti Bumasuda yang ganti. Pokoknya kamu mau jujur, saya gitu. Betul kamu yang Iya Bu, saya yang ngambil Bu. Oh, kamu sudah minum ya tadi ya? Sudah, sebentar ya. Saya kasih minuman lagi untuk penangkalnya. Oh, baca bismillah. Ini biar nggak terjadi apa-apa, saya gitu. Saya bilang ke anak-anak gini, ini minuman kalau dia nggak ngambil nggak ada efeknya, tapi kalau yang ngambil ini ada efeknya. Saya gitu, padahal nggak ada bacaan apa-apa itu. Saya gitu saya gedak itu. Akhirnya ngaku, iya Bu, saya yang ngambil. Terusan ya udah nggak ada yang tahu kok. Nanti Bu Mas ini. Dan teman-temannya bilang sudah Bu, nggak ada wis. Mbok ngombene iku ya apa? Engko ya apa kejadiane? Kon ngentekno ngombeku iku banyu putih tak ngono. Oh enggak Bu, ya enggak apa-apa kon ngelak kan ya wis umben tak ngono gitu. Akhirnya apa? Teman-teman anak yang kehilangan saya panggil.
Mbak sini Mbak, saya gitu. Uangmu hilang ya, ya wis ini uangnya. Loh Bu kan sudah ini dari Bu Mas ya wis ya, nggak ada apa-apa, sudah. Nggak ada yang anak-anak, saya gitu. Biar nggak nanti kalau ketahuan yang ngambil, takutnya anak ini dikasihan gitu loh. Kepada anak-anaknya nggak tambah sadar nanti, wah aku kok ngene nggak bisa dicekel omongan Ibu Mas sudah saya apa saya simpen anak ini ya. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi anak ini untuk penyadaran terus setelah itu dia masuk ke kelas sudah beres dengan temannya, baru saya telepon orang tuanya. Saya ngomong dari hati ke hati sama orang tuanya bahwasanya kejadian ini. Tapi tolong nanti kalau di rumah kerjasamanya untuk menyadarkan putranya sampean ini, tapi jangan dengan kekerasan. Sampean makan, sampean tidur, dikei omongan sing baik, disadarkan dengan baik Bu, jangan sampai kekerasan ya. Itu aja Bu dari saya gitu Pak Gio, saya sama orang tuanya itu cara saya nangani. Ya lucu juga sih ya, Bu. Tapi ya memang itu benar sih, kebohongan Ya. demi kebaikan itu ya itu tadi itu hal yang apa ya? Hal yang mungkin simpel tapi kan benar-benar ngena kan, apalagi ke anak usia segitu gitu ya. Apalagi utara loh Bu. Kalau utara kan kita tahu sendiri. Arek bau wetike setengah mati tapi nek waya selawatan teko. Tapi tetep mbek ngombe. Iya. Ayo katanya tetep mbek ngombe. Aku iki sampai aduh. Ya apa sih wong-wong ning kene iki. Saya kadang-kadang di sekolah itu juga gitu. Ini kok Iya. anak-anaknya orang tuanya haji atau ya kan kita tahu sendiri ya kalangan utara ya gimana. Iya. Orang tuanya itu dipanggil abah dan sebagainya. Kok anak ingin deh, saya dengar kadang-kadang sih gitu Bu. Sering udah kok gitu. Bapak ibu kecil aneh abah umi tapi kok awak ingin sih kadang-kadang gitu. Iya, Gitu. mereka kurang. Terus kalau di tempat saya itu Bu, yang bermasalah itu rata-rata yang SMP-nya dari pondok. Nah, ya mungkin di pikiran orang secara awam ya, kalau yang anaknya nggak pernah pondok atau mungkin mereka nggak pernah bertemu dengan anak yang asli dari pondok, mungkin berpikir kalau pondok itu tempat yang bagus begitu ya. Tapi yang saya rasakan ketika saya mengajar di SMA Takmiri ya kan ya kebetulan kita sama-sama utara ya. Jadi begitu saya tanya, kamu dulu SMP-nya mana, Dik? Ya kan manggilnya kan bisa Dik gitu kan. Nah, kalau saya Pak, saya SMP-nya pondok, di pondok A, pondok B gitu, pondok C gitu kan. Oh gitu. Terus waktu SMA juga begitu. SMA kelas 1 semester 2 kok ada pindahan Pak, ada pindahan. Pindahan dari mana Pak? Dari pondok gitu. Dari pondok. Ya pikiran dulu waktu awal-awal saya ngajar di Takmiri ya pikir dari pondok ya pasti anak yang pinter ngaji gitu kan, kayak yang tawaduk sama guru gitu kan. Terus tak rasa, yo enggak sih. Enggak. Sing ono kok iki ketokane sih dhewe gak beto mbek pondoke nek gak ngono pondoke ngetokno arek iki ya. Saya pikirnya gitu. Terus kan permasalahannya di mana? Ternyata memang kadang-kadang sekolah orang tua itu pengennya itu anak itu dididik di sekolah. Tapi dengan catatan ya sekolah dengan tanda kutip ya, orang tua itu cuma kayak wis ki anakku tak ketekek ning sekolah, rune pokoknya anakku iku sekolah. Sekolah iku kudu iso ndadekno anakku apik gitu kan. Tetapi ya tadi seperti yang panjenengan bilang, bagaimana mungkin kita bisa mau memberikan anak itu yang terbaik kalau orang tuanya sendiri nggak mau bekerja sama, betul itu. Jadi kalau misalnya mungkin di sekolah itu ada sesuatu yang disiplin yang ketat atau sedikit keras gitu ya, terutama SMA kan kadang-kadang kan harusnya sudah paham mana yang benar, mana yang salah begitu kan. Kalau anak SD mungkin mana yang benar, mana yang salah kita atau SMP mungkin kita masih pendekatan secara halus dalam artian masih diarahkan. Tetapi kalau SMA masih belum mengetahui yang benar dan salah itu kadang-kadang kan sesuatu yang membuat ya guru-guru itu kayak
Loh, masa kamu gini aja nggak tahu kok ini benar dan ini salah gitu sih kalau usia-usia SMA ya Bu. Jadi mungkin mau nggak mau sekolah mungkin agak memberikan ketegasan gitu ya. Itu aja sedikit kadang langsung orang tuanya datang bermasalah kayak anakku kok diginiin dan sebagainya. Ya kadang-kadang saya juga berpikir, wah kalau kayak gini caranya sih kalau orang tuanya berpikiran seperti ini, ya anak bisa akan semena-mena ke sekolah gitu. Tetapi kalau anak-anak itu semena-mena ke sekolah dan merasa anak itu harinya kayak nggak bisa diatur dan orang tuanya tahu anaknya semakin nggak bisa diatur, orang tuanya juga marah ke sekolah. Loh, sekolah kok gak iso ngatur. Tapi kalau kita mengatur dengan ketat, ibu yang ngamuk. Kok anakku dingin no? Nah, itu yang saya kira, wah ini repot ini nengen salah ngewo salah gitu. Saya merasa jadi kayak gitu. Ya, ini Agio, seperti sampean tadi ya. Pernah itu wali murid ya. Anaknya, tapi anaknya dulu saya cari tahu, tak ajak omong-omong. Dia ngomongnya bahwasannya kenapa saya bertingkah laku seperti gini, minum pil gini. Karena saya itu Bu, sama orang tua saya, terutama ibu saya Bu, saya diolok-olokkan. Kalau orang Madura kan dimatek-patekkan gitu ya. Seperti gitulah omongannya. Itu saya tuh pernah Bu, saya tuh pengen ngerangkul orang tua saya tidur itu. Terusan sama orang tua saya, wes awas ngalih-ngalih gitu. Saya tuh pengen mati saja, saya gitu bilangnya. Terusan, oh gitu. Setelah bertemu dengan orang tuanya, ya sempat orang tuanya itu selama saya ngajar 25 tahun ini di swasta sama negeri, enggak pernah namanya dipisui sama wali murid. Baru kali ini saya dipisui. Ya itu tadi saya sampean jangan nganu, silakan ke sekolah kita bertemu, saya gitu ngomong-ngomong. Akhirnya dia bawa LSM. Bawa LSM, tapi saya bukti-bukti itu sudah kumpulkan Pak Gio. Saya kumpulkan bukti-bukti itu. Terusan akhirnya LSM sendiri itu malu sama saya. Saya kan bilang, tahu tak kejadiannya, kesalahannya anak ini, saya gitu. Gak tahu kan Pak sampean, ini saya ceritakan banyak. Setelah itu baru. Terusan akhirnya orang tuanya gini, nyalakan saya sama sekolahan, sama teman-temannya. Anak saya itu menjadi nakal, anak saya menjadi stres, itu gara-gara sekolahan ini. Gara-gara Ibu Masuda, gara-gara teman-temannya. Ibu Masuda enggak senang sama anak saya gitu. Langsung saya gini, maaf ya Bu ya, saya gitu kan. Mohon maaf, ini dari anaknya loh ya. Anak sampean menjadi begitu, stres, menjadi anak begitu ingin mati, itu bukan gara-gara sekolah, bukan gara-gara saya, bukan gara-gara teman-temannya, tapi melainkan sampean tidak memberikan kasih sayang, saya gitu kan. Sampean sering mengumpat anak itu, saya gitu kan. Sampean sering anak itu minta disayang, sampean tangannya dilempar. Pernah sampean inget-inget, sampean tidur, anak itu minta dipeluk, tapi sampean marah-marah. Sampean sering berkata yang kasar-kasar kepada anak itu. Makanya anaknya pengen mati Bu, saya gitu kan. Langsung dia nangis. Iya Bu, saya begitu nangis. Sampean jangan cari uang tok ke pasar. Anaknya tolong diperhatikan, saya gitu. Terusan jangan diolok-olok ya anaknya, saya gitu kan. Nangis, terusan minta maaf sama saya. Setelah diolok-olok saya dipisui, baru minta maaf, nangis. Itu Pak Gio. Iya. Jadi kan kita memiliki kesimpulan yang sama gitu ya. Jadi kayak sebenarnya anak non saya ya mungkin kebanyakan kan di tempat utara itu kan anaknya anak pedagang gitu ya. Itu kan
orang tua kita ngomong ekonominya bukan ekonomi yang di bawah, rata-rata kan menengah ke atas. Apalagi kalau di tempat saya kan takmiri ya, panjenengan tahu kan, swasta elit ya itu masih yang mahal lah di utara ya. Iya, kalau Jadi, sana mahal. jadi kayak memang itu anak itu sebenarnya yang dibutuhkan itu kasih sayangnya orang tua. Ya memang orang tua itu merasa kayak aku sayang kamu dengan cara ngasih duit, bener ya Bu ya. Terus kalau Jatuh, kerja kerja toh kalau misalnya pulang ya kurang ya kita pulang mah. Sampai ada bu murid saya itu ngomong gini, kan dia itu pagi tak tanyain, kamu nggak pernah sarapan tak, Man? Namanya Salman, ya orang Madura. Enggak pak, terus pakai cengkok-cengkok Maduranya. Enggak pak, terus ya kalau pagi saya ini nganter mama, nganter Umi kemana? Ke ini pak, ke Dupa gitu. Oh punya toko, iya. Terus kalau bapak, kalau abah saya di PGS, di apa namanya pasar Lowak pak gitu. Oh punya toko apa? Besi. Iya pak. Oh, kamu nggak pernah sarapan? Pak boro-boro sarapan pak ini sih kayak kayak mengungkapkan isi hatinya gitu kan. Tiap hari aku nggak pernah pak masak makanan mama saya pak gitu. Aku itu pengen banget rasain masakan mama saya. Dia itu sampai bilang gitu bukan saya. Dan itu di depan teman-temannya kan saya kan masih kan anak-anak kan lagi makan. Kalau pagi kan kalau saya kan masih sedikit kelonggaran ya Bu ya, kayak saya jam pagi gitu anak-anak belum sarapan, ya udah tak kasih waktu 20 menit kalian makan dulu. Saya biasanya gitu kan, kayak saya juga sambil prepare gitu kan, kayak ini nanti gimana ya apa pelajarannya, ya udah kamu makan dulu. Nah waktu makan itu kadang-kadang saya masih ada ngobrol gitu sama anak-anak. Nah itu dia sendiri cerita ke teman-teman kayak aku ini pengen nih ini Pak apa masih makan masakannya mamaku, mau sok bendino itu tuku Pak dia itu siapa ya awalnya curhat-curhat gitu kan saya ketawa tapi ya tiap hari dibelikan makanan. Iya Pak, tiap hari ku beli Pak, aku kok pengen rumah mamaku ku nek masak ya. Wong nyeplok endok kayak gak tahu Pak gitu. Dia sendiri yang ngomong gitu. Jadi dia saya ngerasa iya arek iki memang elit, gayanya elit gitu kan. Tapi ya sekali lagi kalau orang tua berpikiran sempit kalau hanya memberikan uang itu materi ya Bu ya, benda materi segalanya itu yang repot. Itu memang beneran Bu, itu memang jadi permasalahan kita di utara terutama. Tak lihat iki anak-anak iki apa maksudnya gayanya kece, HP ini iPhone dan sebagainya macamnya. Tapi kok ini yo bener kayak panjangan kurang gitu. kasih sayang. Betul, betul, betul. Kurang kasih sayang, Itu yang iya. bener-bener kita rasa. Saya ngerasa kayak gitu. Jadi tak waktu kegiatan ini pernah Bu, Bunda kejadian. Paling 2 tahun yang lalu sih Mas. Wisuda kan di takmir kan ada wisuda toh. Iya. Wisuda terus saya kebetulan pada saat itu sebagai prosesi acara. Jadi saya yang ngatur wisudawan gitu. Nah, itu ada anak balita ya, Bunda. Balita itu dia jalan ke depan ke tempat undangan para undangan yang para yayasan gitu kan. Dia datang ke situ. Pertama dia muter-muter gitu kan. Terus saya kembalikan ke ibu. Nah, yang kedua dia jalan lagi ke situ ngacak-ngacak makanan Bunda yang disuguhkan untuk yayasan tadi. Terus saya bilang ke teman saya, itu ambilan kembali lagi ke orang tuanya. Saya bilang gitu. Terus singkat cerita diambil kembalikan ke orang tuanya dan orang tuanya berbicara seperti ini. Mas Jarno toh Mas, oh ya masih anak kecil selesai. Ya benar anak kecil tapi kacang-kacang makanan itu kan ya sesuatu yang sudah tidak diperbolehkan kan. Itu malah sebenarnya sih Mas, oh ya anak kecil. Ngelus dada itu ngelus dada. Aku ini alamat iki. Itu kan siswa ya Pak Gio ya, tentang Iya. siswa. Ini yang seperti Pak Gio tadi ya, umpama nggak direspon sama lingkungan seperti ini ada kemarin lah seminggu yang lalu itu ada doa pada waktu pembelajaran lah anak-anak kan setelah
sholat duha ya. Nah, sholat Nggih, nggih. sebetulnya kan sholat duha itu anak-anak masuk berdoa. Nah, anak-anak ini belum Oh. sampai di kelas, masih di tangga. Sudah doa dimulain. Nah, padahal di situ itu ada kesiswaan. Teman saya kesiswaan. Terus ada teman-teman saya guru-guru ya. Nah, di situ doa itu anak-anak itu malah nganu nggak duduk dengan tenang apa berhenti atau apa enggak tambah nganu dia wow gitu ya seperti nggak terpelajar lah gitu ya anak-anak tapi itu anak-anak kelas 7 gitu loh masih seperti anak cilik anak cilik itu bengok-bengok padahal doa nah itu saya herankan ini kesiswaannya dia berdiri dengan tenangnya. Nah, kok nggak lari, kok nggak nganu ke anak-anak, ayo, gitu ya. Terusan teman-teman juga iya, kok nggak memperingati gitu loh. Dengan enak melaku, wae gitu loh. Terusan masuk ke kelas masing-masing, ke kelasnya. Arek-arek bengok-bengok itu wis meneng. Nah, tapi namanya saya ya, orangnya kan nggak selantanan ya. Aku nggak ngurus kesiswaan langsung. Kamu itu orang muslim loh. Kayak gitu kan. Ayo berdoa. Kamu itu berdoa dengan siapa? Sama temanmu atau Allah? Allah, Bu. Terusan mereka langsung duduk semua. Ada saya tuh. Anak-anak itu langsung lari ke kelas masing-masing. Ada teman-teman itu nggak lari. Malah ada saya lari semua ke kelasnya masing-masing lah. Guru yang di kelasnya itu tidak membahas tentang tadi itu. Langsung pada pokok pembelajaran. Saya ya langsung aja masuk aja, bukan waktu saya tapi masuk ada gurunya. Pak, minta maaf, minta waktu sebentar, boleh nggak? Boleh Bu Mas, ya minta maaf ya Pak ya, saya gitu. Meskipun saya nggak kesiswaan, saya itu gitu Pak. Langsung ngomong kepada anak-anak, memberikan pengertian, bahwasanya doa itu apa, kepada siapa, saya gitu. Terusan kalian ini siapa, saya gitu. Anak pelajar atau anak jalanan saya gitu saya ajak berpikir coba sampean berpikir sampean itu anak pelajar atau anak jalanan ini jawab sendiri pelajar Bu pelajar ya kalau anak pelajar gini saya gitu kalau anak jalanan karena tidak ada kasih sayang dari orang tua sama bapak ibu guru nggak ada pendidikan saya gitu sedangkan anak jalanan aja sekarang ada LSM, Nak, saya gitu kan. Diem semua, anak-anak itu diem semua. Nah, itu baru sudah paham dengan Bu Mas, sudah gitu ya. Terus ya, dilakukan lagi enggak? Enggak, Bu. Ya, udah ya, paham kan tentang doa? Iya, Bu. Bu Mas nggak ingin dengar lagi dari bawah kalau doa rame seperti gini, mengok-mengok, saya gitu. Hormati kalian itu agamamu sendiri saya gitu kan. Sing guru sing tadi yang di kelas itu ya nggak nganu kan langsung pembelajaran langsung tadi apa yang diketahui enggak. Aku sampai heran aku nangguni teman-temanku itu. Makanya saya gini Pak, saya itu nggak ngandani konco. Maksudnya enggak kamu itu gini enggak. Tapi saya itu action langsung. Tak kasih ini loh, tak tunjuk loh. Aku gitu Pak Gio. Anunya saya gitu. Saya nggak mau ngomong tapi saya action. Kilo tak tunjukkan. Itu Pak Gio. Oh, jadi masih panjenengan daripada kita ngobrol ke tekan sejawat gitu ya saya memberikan contoh gitu langsung gitu. Langsung contoh. Karena kalau ngomong nggak didengar lagi, ya itu tadi action saya. Iya. Di kepala sekolah ya action, saya gitu. Saya langsung aja, saya gitu. Teman-teman itu umpama dikasih tugas ya sama sekolahan, ngeroweng, gitu ya. Kok wayai prei dikasih tugas gini. Iyalah, saya gitu kepada teman-teman. Sampai dikasih tugas piro sih, yang pisan kan? Saya 3 kali, hari Sabtu Minggu itu 3 kali, nggak apa-apa.
Kalau nggak ada kesibukan saya mau aja demi sekolahan. Sampai jadi bisa nanti ngersu loh saya gitu kan sama teman saya. Itu. Jadi orangnya langsung diem. Langsung diem. Nah, emang itu juga jadi ini sih apa namanya jadi satu ini ya satu masalah juga ya di sekolah kadang-kadang memang sama rekan gitu kan ya mungkin kayak kemarin tuh kayak ini ya kalau di tempat saya kemarin waktu ini ya Bu kayak asesmen kinerja itu loh Bunda supervisi kepala sekolah oh itu aja udah kayak orang-orang ini ya opo iki opo wis kayak apa namanya ngobat mabit lah gitu saya sih ngerasa Iya. ya kalau supervisi mah ya supervisi aja sih kayak ya santai sih gitu sih kalau saya kan orangnya cuek soalnya kan kayak gambar kan ya aku di supervisi kepala sekolah saya mengajarnya ya kayak gimana kayak gitu ya udah saya ngajar kan ya seperti itu biasanya gitu yang penting saya ready saya prepare gitu kan apa yang mau saya tampilkan gitu kan terus saya mungkin agak sedikit idealis sedikit gitu sih orang teman-teman itu koyo apa ya bingung lah gitu disuruh EKUSP dokumen itu kadang-kadang langsung asal nyuruh gitu loh Bunda guru yang muda-muda ya kayak saya gitu kan guru muda gitu sih saya kalau udah disuruh itu udah langsung kalau ini cuma nyuruh-nyuruh aja gitu saya kadang-kadang Pak punya saya belum selesai saya bilang gitu kalian punya saya sudah selesai saya kadang-kadang itu kalau misalnya kita membantu ya saya pernah membantu gitu kan kok makin lama kok orangnya nggak mau belajar sendiri ya kayak gitu. Bahkan kadang-kadang itu gini aja Pak panjenengan kerjakan di lab aja nanti saya temenin gitu jadi tapi tetap beliaunya yang ngerjain gitu saya juga ngerjain pekerjaan itu sih jadi kayak disuruh gini nggak mau suruh gitu nggak mau terus iki ngomongi kepinginnya mau ngajar mari mari ngono cangkruk ngono aduh angel iki saya gini kerjaannya pakai kadang-kadang sih apa namanya maksudnya tetap berusaha maksimal gitu loh tapi kok yang lain aja kayak kadang-kadang alasan bu kayak si yo iki berat nonggonanku yo soalnya aku ono alasan iki ono acara ini jobo iki ini malah itu kan saya jawab ya kalau panjenengan acara keluar ya nggak apa-apa Pak panjenengan matiin aja komputernya dulu nah tapi kan kudu Marius kok nek sampean sih selo kok marekno ngono saya bilang gitu Bu kayaknya seolah-olah itu asal nyuruh begitu tapi oh, ya nggak ada ucapan terima kasih apa gimana tapi orangnya kayak saya ada urusan di luar ya saya ngomong memang yang punya urusan bapak aja saya biasanya kalau lagi kesel gitu ya emangnya punya urusan bapak panjenengan saja Pak ya saya semua orang di sini punya urusan Pak jadi jangan seolah-olah beliaunya itu minta diprioritaskan nah, orang-orang kan juga punya prioritasnya sendiri-sendiri itu sih Bunda kadang-kadang itu lucu-lucu di sekolah itu di situ terutama Iya teman-teman itu junior gitu Pak. Memang teman-teman itu gitu. Seperti muda-muda itu kan kalau Pak yang baru-baru itu kan kalau manggil saya kan Bunda sama. Manggil saya Bunda. Bunda bagaimana iki observasi itu ya wis biasa kok ngajarmu saya gitu. Ya apa ngajari sampean itu dinilai wis gak usah gak usah grogi sudah apa yang kamu yang persiapkan dulu modulmu dipelajari gitu saya gitu kan modulmu dipersiapkan medianya dipersiapkan terus biasa aja seperti nggak ada yang menilai saya gitu terus sampai mengajar mengalir aja seperti biasa lah bukan malah sampai nanti di setting malah bingung saya gitu malah mau setting malah gak enak malahan ngajari saya gitu Pak ke teman-teman yang yang muda-muda tapi kalau yang tua-tua itu enggak saya kalau ditanya baru ngomong minta pendapat baru ngomong kalau enggak ya enggak karena apa karena sudah sepuh saya nanti gini nguyai segoro ngono ayah
gitu. Oh ya, Tapi saya segoro gak ngarasin ya. nah, tapi Pak Gio, apapun saya ya, kalau saya dalam posisi di rapat, apapun saya bahas di situ di rapat, saya gitu, ngomong di rapat saya, nggak ngomong di luar nggak mau saya ngomong di rapat. Tuh. Meskipun nanti di rapat itu wong ini mesti, Bu Mas sudah mesti gitu. Ah. Tapi kalau saya nggak ditanggepi, umpama nggak ditanggepi ya, terusan nggak sejalan ke saya masih disalahkan umpama ya. Saya diem, kepala sekolah tahu. Gini loh Bu Mas, maksudnya Bu Mas gitu. Salah tingkah sendiri kepala sekolahnya kalau saya sudah diem wis saya sendiri salah tingkah sendiri wisan. Maksud saya gini Bu Mas, gini gini gini. Terus tak tanggepi, iya maksud saya gini loh Bu. Saya sudah menjalankan, tak gitu kan. Itu. Terus menjalankan jadi seneni. Ya wis meneng aku. Terusan ini kan pasti aku meneng. Kok ini wis salah tiga dewe gitu. Kalau saya nggak ngomong, satu ruangan itu pasti gini. Enak apa Bu Mas sudah itu Nah, aku gitu. gak ngomong, dengarin. Ya. Saya kan kadang-kadang kan Bunda kan juga gitu tuh, kalau misalnya, wah, ayo Bunda di kongkon presentasi deh, ayo Bunda, kan, wis aman, ya Bunda presentasi aman, yang lain mek ngenteni itu, saya langsung tutup, hari ini tutup, anak-anak kan saat guyonane kan ngono nek Bunda presentasi, ayo, kono waya kita apa loka karya kan kalau sakra sama panjenengan, waduh, anak Bunda rek gak seru rek, anak Bunda iki lak enak iki cepet iki kok loka karyae ngono, arek-arek iki. Pokoknya kan enak, Bunda kok takut, nah serunya. Cuma ya gitu Bunda ya, memang ya menyenangkan sih, nanti seru-seru lah. Saya juga ngajar juga di Kak Miria, ya sebagai guru muda awalnya, saya juga merasakan apa yang panjenengan rasakan. Jadi kayak saya itu kan pembina OSIS gitu kan. Kadang kan ada yang guru nggak seneng, bahkan pernah ngomong di forum dan sebagainya macamnya. Kalau saya sih, ya kalau beliaunya merasa mungkin ya lebih baik daripada saya, ya monggo diganti kayak gitu. Saya sering ngomong ke kepala sekolah. Kalau ada yang nggak senang sama saya, ya biar orangnya ke sini Pak ngobrol sama saya. Terus kalau memang orangnya merasa ya mampu, karena kadang ada guru yang kayak wah pembina itu yang ini anak aku ini ya, karena ada kadang-kadang nek membayangkan kalau dirinya sebagai seorang. Kalau saya sih kalau misalnya memang ada orang yang seperti itu, ya monggo saya diganti sama beliau gitu. Atau beliaunya yang mengganti pekerjaan saya nggak apa-apa. Tuh, kayak saya pun menyadari, saya waktu saya untuk di OSIS juga saat ini lagi kurang kok Pak gitu. Jadi ya mending lebih baik diganti dan sering gitu. Nah itu ya, tapi ke sekolah itu nggak pernah mau ganti saya Bu. Sampai sekarang saya ngasih surat pengunduran diri itu ditolak untuk mengundurkan diri pembina OSIS. Sampai kadang-kadang di sekolah lagi protes gitu atau ke atasan lagi protes sama saya gitu kan. Pak ini ya aplikasi kok mulai ini sore ya, namanya OSIS kadang-kadang gitu punya ada rapat Bu yang Bunda. Jadi kalau misalnya sudah mendekati hari H mau nggak mau kan kita rapatnya agak lama ya Bunda ya. Kadang ada saya, kadang nggak ada saya. Saya pun kalau ada waktunya saya pun sampai pulang jam 9 malam itu sering Bunda untuk menemani anak OSIS rapat. Dan kebetulan kan pas saya nggak ada gitu kan. Terus kepala sekolah kayak apa namanya atau wakil kesiswaan nih kayak protes gitu kan. Ya saya ngomong ya nek protes ya yang diganti toh Bu, saya bilang gitu kan. Saya gak apa-apa, panjenengan ganti aja terus panjenengan atur, saya bilang gitu. Terus kadang-kadang mesti wis ngene wis juruse ngene wis. Lah saiki kene disalah iki ya apa ya. Sekarang kan memang kenyataannya acaranya udah mepet. Kalau nggak dirapatin kita pulang sekolah jam berapa kan gitu. Rapat cuma 1 jam. Nanti kalau misalnya kita ngambil jam pelajaran dimarahi. Tapi kalau kita rapatnya pulang sekolah ya mau nggak mau anak-anak pasti mungkin agak lama atau lebih dari maghrib katakan. Itu hal yang lumrah menurut saya. Karena saya sendiri merasakan hal itu ketika saya rapat dengan. Itu kadang-kadang kadang-kadang kok aku jurus bisa diganti lho Bu ngono. Mesti iki jurus iki. Nah katanya apa daripada
Gak diganti di Paido. Aku di Paido terus ya males. Dia bilang gitu. Iya, lucu-lucu. Ini Pak Gio, ada teman saya itu setelah rapat ya. Ini tuh kok gini Bu Mas, gini ya, pesan ke saya, ke tempat saya, ke UKS itu. Curhat gitu loh. Kok gini ya jalannya, sebetulnya nggak gini. Perlombaan itu anak-anak apa namanya, anak-anak dikasih per kelas, juaranya kelas 1 sendiri 1, 2, 3, gitu. Saya gini kan, loh tadi kena apa di rapat itu tidak ngomong. Kapan-kapan Bu, kapan-kapan itu ngomong, bicara, memberikan usul, jangan iya-iya saja. Kalau sudah keputusan, ya wes berarti setuju semua, saya gitu. Saya gitu kan sama teman-teman itu. Jadi kalau ada rapat, itu kasih usul. Diterima atau enggak diterima itu urusan nanti. Ini usulnya gini ya. Nanti sekarang kalau sudah putusan ya sampean terima wae, nggak usah grundel saya gitu sama teman-teman itu. Tuh. Pesan kalau yang ada teman laki yang apa yang barusan itu kan dikasih tugas banyak ya. Iya betul. Ya dikasih tren sama sekolahanku, kasih tugas ini. Dan ini bingung karena sama semapel PKN dengan saya. Masih muda anaknya. Itu ke saya, ke UKS, Bunda saya bingung. Ini loh saya dikasih tugas gini. Saya kan masih baru gini. Sampean nggak nerima Pak dikasih tugas. Saya kasih saran, silakan sampean ke kepala sekolah. Ngomong baik-baik. Nanti kepala sekolah bagaimana? Kalau tidak ya sampean lakoni. Muga-muga ya dikei kekurangan, dikei dispensasi saya gitu. Sekarang sampean ngomong dulu. Gak usah bingung-bingung. Sampean sekarang gitu ya Bunda ya. Iya, ngomong ke kepala sekolah saya gitu. Saya ngasih saran gitu Pak Gio. Ngomong sama kepala sekolah. Itu. Iya. Jadi ya diajarin biar beliaunya mau mengungkapkan pendapatnya gitu. Bisa gitu. Kalau pas sekolah saya sih enak sih masalah nego, masalah pekerjaan. Cuman ya itu tadi yang saya bicara, kalau masalah yang non akademik itu yang wah itu beliaunya susah sekali gitu kan. Saya ngomong kayak panjenengan tadi bilang pencak silat itu, saya ngobrol tentang pencak silat ke beliaunya. Bukan sih, saya nggak ngomong, beliaunya itu malah ngomong gini. Bagio tahu yang kemarin perlombaan pencak silat itu kan? Oh iya Pak, saya tahu. Gitu kan memang kan beberapa nomor itu kita yang rebut gitu. Itu kan pencak silat kan mereka kan bertanding, tandingi kejuaraan apa juga nggak jelas. Misalnya terus mereka dapat nomor, dapat juara-juara kayak gitu, itu aja kan belum tentu bisa untuk sertifikat penambahan untuk besok ketika mereka kuliah dan sebagainya. Ya kenapa? Karena lombanya itu nggak jelas. Gitu kan Bu. Saya nulis dada kayak, aduh, kan anak yang sudah tanding itu kan sudah berjuang dia, sudah mengharumkan nama sekolah, bener tuh. Kok bisa seskeptis itu gitu. Sementara saya pun yang 2 tahun ini mengantarkan lomba geografi punyanya Genza, ya kan Genza itu kan berarti kan punyanya Primagama ya, yang ke level nasional itu kayak orangnya itu menjunjung setengah mati, kayak ini tuh keren ini Genza, padahal Genza itu kan bukan punyanya dinas pendidikan atau bukan punyanya provinsi gitu kan, sertifikatnya pun kita juga tidak tahu senilai apa karena kan bukan tanda tangan Kemendikbud dan sebagainya macamnya kan berbeda ya Bu. Tapi ketika seperti itu bilangnya kalau yang Genza ini kayak ini bagus gini sampai dijadikan wajah sekolah dan sebagainya. Padahal apa bedanya dengan pencak silat yang kejuaraannya itu se-Jawa Timur tetapi diadakan oleh
kampus waktu itu. Ya hampir nggak ada bedanya sama klinis. Tapi kepala sekolah saya tuh, Pak, nanti ganja jangan lupa ya, nanti fotonya itu di gini ya, di sini, gini-gini, Bu. Coba kalau yang pencak silat basket, saya basket aja juara kemarin tahun lalu itu saya juara 3, Bu. Ya nggak ada apresiasi apa yang gimana ya nggak. Terus kayak normal lah, kayak oh basket juara 3 ya, iya. Gitu tau. Gitu Lanjut tau. terus itu, Kak. Lanjut kalau gitu. Iya. Gak usah berhenti, lanjut aja. Kayak kayak Sampai anu, aduh. diterobos aja terus gitu. Iya. Memang gitu. Kalau kepala sekolah saya sih Bu Hanifah itu enak. Tapi sebagian teman-teman itu anu takut gitu loh. Takut itu negatif sama Bu Hanifah. Kalau saya orangnya baik, Bu Iya. Hanifah. Jak omong itu enak, mendukung segala macam. Saya sampai bilang sama teman-teman, kan pernah ya teman-teman itu Iya. ngomong Bu Hanifah tentang gini-gini gitu. Saya langsung tak sekak di ruang guru. Bu Hanifah itu loh bagus, saya gitu. Enak dijak ngomong saya gitu. Sampai nggak pernah kena aku gitu. Saya dimarahin pernah saya gitu. Ya tak terima wae wong saya salah, saya gitu. Kayak gitu kan. Saya salah, memang saya salah, ya tak terima. Tapi kalau Bu Hanifah, kalau diajak ngomong, gini 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 mau kok orangnya nggak apa namanya nggak kaku kok saya gitu. Langsung diem, teman-teman tuh diem. Karena saya nggak seneng. Gini loh Pak, eh kalau di depan orang itu baik, terusan kok nang ngomong di belakangnya gini gini gini, kok nang ngarepe gini gini. Aku gak seneng paling gitu gitu itu. Langsung tak sekak gitu. Makanya, makanya yang ada teman-teman yang tua, oh kena kon, Bu Masuda kon gitu. Nah, jadi orangnya kalau ngomong sih nggak bener di hadapan saya langsung tak omongi aku. Nggak tebeng aling-aling saya itu. Maksudnya A A B B nggak ate kon ngomong nang aku itu ngene nggak. Me elek, yo wis elek kon iki salah kon salah aku gitu. Pasti gontok-gontokan ya salah tetep. Tapi mek bener ya bener. di, di guru gitu Pak, teman-teman itu. Kalau teman-teman salah yo aku ngomong salah. Iya, Teman-teman iya. bener ya bener aku gitu. Pesan kalau ada apa-apa gini loh yang saya kasih. Umpama dapat apa, umpama workshop itu. Heeh. Selalu saya kan teman-teman, Bagi-bagi. kudu ngene Nah, gitu. Bu. kalau saya gitu kejadian ini, udah di guru di Takmiria kan karena ada senior, ada junior gitu ya, maksudnya ada yang sepuh, ada yang muda gitu kan. Nah, ya sama kayak panjenengan gitu Bu. Kalau di ruang guru yang sepuh-sepuh itu istrinya itu ngobrolin atasan gitu kan. Kami kan kayak lapo sih gitu loh. Akhirnya ternyata yang muda-muda ini bisa Pak, tempat lah. Pak, Nggih, kembali ke ruang room. ya, iya tadi saya lihat. Ya Bunda, makasih Bunda ya. Obrolan Oke, curhat yang makasih asik. ya Nggih, pengalaman. sama Yuk, sharing-sharing. yuk, Nggih, ngoten yuk. nuhun. Ya, Assalamualaikum. salam.
Hendra ini bener ya? Iya. Kayak Pak. Kan Bener. di kelompok 1 toh, tapi kok me ono kene toh, Pak. Lah iya. Bener gak sih? Rum utamakan 1 kan? Makanya itu. Ya apa Iya. iki, Pak? Salah kamar ta iki. Kayak Pak. Lah mesti ini kan ono Bu Mas Uda kan Mbak Pak Gio nang kene. Harusnya. Ya, Pak metu ta iki? Iya. Metu apa ditunggu? Saya metu mana, Pak?